Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwah dan para akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, insyaallah kita akan bersama-sama membaca salah satu kitab matan fikih dari madhab asy-Syafi'i, dan insyaallah yang akan kita baca adalah matan Abi Suja' atau matan Al-Ghayah wa Taqrib, yang mana matan ini telah disusun oleh Al-Allamah Ahmad ibn al-Husain al-Asfahani asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang terkenal dengan Al-Qadhi Abi Suja'. Makanya kitabnya terkenal dengan Matan Abi Suja' fil Fiqhi Asy-Syafi'i. Kita memilih kitab ini yang pertama adalah karena mayoritas kaum muslimin Indonesia itu bermadzhab Syafi'i, maka alangkah baiknya kita mengenal fikih, mengenal masail fiqhiyah, pembahasan-pembahasan fikih dari kitab madhab yang sudah menyebar atau diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di suatu daerah. Karena kita banyak bermadhab Syafi'i, maka kita mengenal fikih ini adalah melalui madhab Syafi'i, supaya tidak ada banyak gesekan antar kaum muslimin. Kemudian poin yang kedua yang ingin disampaikan adalah kita membaca kitab madhab bukan berarti fanatik, Jadi kita memahami Al-Quran dan Sunnah, memahami fikih tentu lewat para ulama. Tidak mungkin orang awam seperti kita ini memahami Al-Quran dan Sunnah langsung. Harus melewati pemahaman para ulama dari kalangan sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka, dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya adalah Al-Madahibul Arba'ah, madhab yang 4. Tentu membaca salah satu kitab madhab bukan berarti kita harus ta'assub. Manakala ada pendapat yang lebih kuat, yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah dengan dalil, maka wajib kita mengikuti pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan para ulama adalah para mujtahidun. Ijtihad mereka bisa benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bisa salah. Dan kita menghormati seluruh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan membaca kitab matan ini adalah kita telah mengikuti arahan bimbingan para ulama, di mana para ulama menjelaskan kalau seorang ingin tafaqquh fid din, belajar ilmu agama diantaranya fikih, maka dia mulai dengan kitab-kitab yang ringkas, matan dari madhab yang menyebar di daerahnya. Jadi kita membaca kitab fikih ini adalah untuk mengenal masail fiqhiyah, masalah-masalah fiqhiyah yang dibahas oleh para fuqaha. Kemudian berkaitan dengan belajar kita ini, kita akan fokus untuk membaca matan. Tidak banyak kita tafri'at, menyebutkan cabang-cabang permasalahan. Tapi metode kita adalah membaca matan, kita terjemahkan dan kita jelaskan secara umum. Dan apabila ada khilaf yang kuat di dalamnya, kita sebutkan secara global. Dan kita kemudian berikan atau isyaratkan kepada pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca muqaddimah atau pendahuluan dari pengarang kitab
dari Al-Allamah Al-Qadhi Abi Suja rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Ya, kita baca muqaddimah beliau. Ya. Perawi kitab ya mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi at-tahirina wa sahabatihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam, wa sallallahu dan salawat ya ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kita Nabi Muhammad, an-nabi seorang nabi, wa alihi dan keluarga beliau, at-tahirin yang suci, wa sahabatihi dan para sahabat beliau, ajma'in seluruhnya. Ya, jadi kitab ini dibuka dengan hamdalah dan selawat kepada Nabi, keluarga dan juga ya para sahabat beliau. Qala al-Qadhi Abu Suja'in Ahmad bin ya Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala. Ya. Telah berkata Qadhi Abu Suja Ahmad ibnul Husain ibn Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala, sa'alani ba'dul asdiqa hafidhahumullahu taala. Sa'alani telah meminta kepadaku ba'dul asdiqa, sebagian teman-teman. Ya, teman-teman dalam belajar. Hafidhahumullahu ta'ala, semoga Allah menjaga mereka semua. An a'mala mukhtasaran, agar aku membuat ringkasan. Fil fiqhi, dalam ilmu fiqih. Ala madhabil imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi waridwanuhu. Ya, meringkas kitab fikih ala madhabil imam Syafi'i, di atas madhab Imam Syafi'i. Jadi beliau ya diminta membuat ringkasan fikih versi madhab Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi. Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i dan juga meridhoi beliau. Fi ghayatil ikhtisar, fi ghayatil ikhtisar, yang sangat ringkas. Wa nihayatil ijaz, dan sangat padat. Ya, ringkas dan padat. Untuk apa? Liyaqruba 'alal muta'allimi, ya, agar menjadi dekat bagi orang yang belajar darsuhu, mempelajarinya. Ya, maksudnya mudah bagi orang yang mau belajar untuk mempelajarinya, mudah. Wa yashula 'alal mubtadi'i hifdhuhu, dan mudah bagi pemula untuk menghafalnya. Ya, karena ilmu itu adalah dengan dihafal. Wa an uktsira fihi minat taqsimat, dan agar aku memperbanyak dalam kitab ini at-taqsimat, ya, pembagian-pembagian. Ya, air dibagi berapa macam, kemudian rukun-rukun salat misalnya dibagi, taksimat. Wa hasril khisal, dan pembatasan masalah-masalah fikih. Al-khisal ya jamak dari khoslah, itu maksudnya adalah masalah-masalah fikih. Fa ajabtuhu ila dzalika, maka aku tunaikan ila dzalika, hal tersebut, ya, permintaan mereka ini, taliban lis-shawab, ya, dengan meminta as-shawab, meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Raghiban ila Allah taala, ya, fit taufiq, dan juga berharap kepada Allah fit taufiq, dalam mendapatkan petunjuk, liswab, untuk ya mendapatkan kebenaran. Ya, beliau kemudian menunaikan permintaan ini dengan harapan dapat pahala dan diberikan petunjuk, mendapatkan kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya Allah ya maha kuasa atas apa yang Dia kehendaki. Wa bi ibadihi latifun khabir, dan maha mengetahui ya kepada para hambanya. Jadi ini adalah latar belakang ya atau motif kenapa beliau menyusun ringkasan fikih yang sangat bermanfaat ini. Ya, dan ini kita mengambil pelajaran bahwa para ulama itu bukanlah perkara dunia yang mereka targetkan dalam menulis kitab. Ya, beliau diminta ya ada kebutuhan dari kaum muslimin untuk bisa memahami fikih,
Ya, kemudian beliau tunaikan permintaan mereka, ya, dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala dan mendapatkan petunjuk. Ya. Dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang barokah, dijadikan seseorang yang istiqomah dalam thalabul ilmi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan berikan ya pemahaman dalam masalah agama. Wallahu taala a'lam.